Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak belum dipanggil. Ntar dulu, tunggu saya panggil baru jawab ya. Kan jawab salam itu wajib, Pak. Iya, Ucapan benar, sunnah. benar. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian mendengarkan podcast ini. Bagi kamu yang mendengarkan lewat kanal YouTube Explore Biologi ataupun melalui Spotify Explore Biologi Podcast. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga di masa pandemi ini, di saat PSBB sudah dimulai lagi, kita tetap bisa menemukan cara untuk bahagia. Mungkin salah satu cara bahagianya dengan mendengarkan podcast ini. Nah, kalau di episode sebelumnya kita sudah ngobrol sama garda terdepan COVID, kalau sekarang kita bukan ngobrol sama pasien COVID, bukan. Tapi ada salah satu, nah kalau ini masih teman saya juga, ada Bapak Sri Supardi Wibowo. Waduh, dan namanya aja udah berwibawa sekali ya. Coba Pak Bowo atau Kak Bowo, saya hai dulu dong. Halo. Hai semuanya. Iya, jadi lu maunya dipanggil apa, Kak? Akhir-akhir ini sekarang udah nggak dipanggil Pak sih. Jadi Kak aja. Mau Mas. Oh, Mas Bowo ini belum lama ini juga menyelesaikan tesisnya di S2 UI. Wih, mantap. Alhamdulillah. Udah lama Pak, udah lama itu Pak saya ya. Masih tahun ini kan? Tahun ini. Apa ngambil jurusan apa sih Bu kemarin? Gimana? Ngambil jurusan apa? Ngambil jurusan biologi tapi bidangnya ekologi komunitas. Ekologi komunitas berarti ekologinya yang berkomunitas. Iyalah. Tidak ada ekologi yang tidak berkomunitas. Oh, nanti ekologi sama yang lain aja ya Bapak. Saya undang bukan untuk ngobrolin itu. Jadi untuk podcast kali ini tema kita adalah kita akan mencoba membahas tentang diri kita sendiri, yaitu manusia. Kalau ngomongin manusia pasti salah satu pertanyaan yang akan sering muncul adalah kapan atau bagaimana pertama kali manusia itu bisa terbentuk atau tercipta. Tentu bakal beda-beda ya teorinya, bisa tergantung teori yang kamu baca atau kamu anut itu apa. Tapi sekarang kita coba bahas secara umum aja dulu. Menurut Mas Bowo dulu deh, Mas Bowo. Kalau ngomongin tadi manusia, asal usul manusia deh, bagaimana manusia pertama kali terbentuk. Menurut Mas Bowo, yang Mas Bowo tahu, kalau ditanya kayak gitu jawabannya apa Mas Bowo? Oke, yang pertama, ini pertanyaan sulit sebenarnya ya. Kita harus punya background tersendiri, keyakinan tersendiri, kemudian masalah agama mungkin akan membantahkan semuanya kalau kita jawab dengan agama. Jadi kalau ingin mendiskusikan ini lebih dalam lagi, kita harus berdasarkan pola pikir sains kita agar pengetahuan kita lebih berkembang nantinya dan menuju yaitu tadi membuktikan kebenaran dari yang namanya kitab-kitab yang ada di agama seperti itu. Kalau menurut saya pribadi ya, karena saya backgroundnya lahir dari akademisi ya, saya menganggap bahwa ada teori begini, bahwa bagaimana sih manusia itu berasal atau the origin of human gitu. Ada suatu teori mengatakan bahwa sebenarnya manusia itu berasal dari uniseluler, yaitu sel yang bersel satu ya kan, kemudian berkembang menjadi 2 sel, 3 sel ya, sampai sehingga membentuk organisme yang kompleks kayak gitu. Itu ada salah satu teori mengatakan kayak gitu. Ya, walaupun kita nggak tahu bagaimana transisinya, punya evidence kayak seperti apa. Karena kalau dilihat dari kondisi bumi pada awalnya ya, kita manusia nggak bisa hidup langsung di daratan bumi. Berarti kan hanya organisme tertentu yang mampu bertahan di lingkungan yang sangat ekstrim sekali. Kondisi bumi pada waktu itu yang sangat panas, sangat dingin, sangat asam, basah gitu kan. Ya, itu kan hanya bakteri, kayak bakteria kalau kita tahu seperti itu. Namun juga ada teori yang menyatakan ya, kalau nggak salah, kalau teman-teman mungkin tahu teori Darwin, ya Darwin itu sebenarnya nggak mengatakan manusia itu berasal dari seekor kera, ya kan, seekor kera, bukan monyet. Sebenarnya ya tidak salah. Saya nggak bilang itu nggak salah gitu loh. Kenapa?
karena penelitian sekarang ini atau di buku-buku saya menjelaskan bahwa sebenarnya manusia itu berbagi DNA ya, sifat DNA, karakter DNA itu sebanyak 98%. Dengan chim ya, simpanse dan bonobo. Bonobo itu semacam primata juga ya berarti ya? Ya, primata. Kala juga. Itu adanya di Afrika dua-duanya itu. Bayangin kalau 98% kita identik sama, berbagi sifat yang sama, 2%-nya bedanya hanya sedikit, ya kan? Ya, kita bisa berbicara banyak bahasa, kita bisa bernyanyi, kita bisa menguasai seni, kita bisa bekerja sama dalam skala yang luas. Itu membedakan kita dengan hewan itu sebenarnya. Seperti itu. Jadi kalau ditanya, ya kalau asal-usul juga menyatakan bahwa manusia itu pertama kali, ini yang ketiga, manusia itu pertama kali asalnya muncul di benua Afrika, yaitu namanya adalah Australopithecus africanus, seperti itu. Jadi Australopithecus africanus. Nah, itu dianggap sebagai manusia pertama yang ada di bumi, ya di benua Afrika tuh. Tapi kalau misalkan teman-teman mau kaitkan, apakah itu benar itu Nabi Adam diturunkan di benua Afrika? Saya juga tidak tahu bagaimana mendeskripsikannya, ya kan? Karena akan menjadi kontradiktif seperti itu. Jadi menjelaskan ini sebenarnya kita nggak boleh ya. Kita hilangkan dulu lah keyakinan kita, bukan berarti kita murtad, tapi mencoba untuk mempelajari bukti saintifik yang sudah ditemukan seperti itu. Tapi jangan sampai nanti teman-teman melupakan kaidah keimanan teman-teman seperti itu. Itu cuma 3 aja cukup menarik. Ada lagi sebenarnya yang mana lagi tuh? Dulu kita belajar teori Harun Yahya. Oh, itu kalau gue sendiri sih beranggapan kalau yang Harun Yahya itu gimana Pak Dhani? Gini loh kan, saat sebuah opini akan dijadikan teori itu kan berarti dia harus ada bukti ilmiahnya. Iya, benar. Sedangkan kalau Harun Yahya itu kan cuman semacam menyanggah teori dengan opini, ya nggak sih? Iya, benar. Nah, gagasan aja lah. Ya. Nah, iya gagasan aja. Karena kalau teori berarti dia harus membuktikan secara bukti ilmiah. Kenapa akhirnya sampai sekarang Darwin atau bahkan pembarunya kan si Weismann ya? Iya, Weismann. Itu yang banyak dianut oleh para ilmuwan ya, karena belum ada yang bisa mengalahkan teorinya kan? Benar sekali. Belum ada yang mematahkan. Dan juga karena ya masalahnya orang awam dari awal sudah apa ya bahasanya, sudah antipati duluan. Betul. Nah, benar gak sih ya kan? Agak antipati dulu dengar kata Darwin, nggak mau, saya nggak mau disamakan dengan monyet, saya nggak mau disamakan dengan kera. Padahal inti dari teori Darwin itu kan lebih dari itu. Iya. Itu kan cuman kayak dia mencontohkan masalah itu benar atau salah, kan perlu pembuktian lebih lanjut, ya nggak sih? Benar banget itu Pak Dhani. Gitu. Oke, jadi emang dari sebuah pertanyaan yang gampang ini jadi sebuah pembahasan yang sangat kompleks, ya kan? Kompleks benar. Gak bisa dijelaskan dengan sederhana. Benar. Oke, jadi kayak gitu. Tadi kan, dan kalau menurut Mas Bow sendiri, tadi kan udah ada 3. Kita keluarkan yang teori Harun Yahya tadi. Misalnya ada 3 tadi teori yang udah disampaikan. Misalnya, karena kan Mas Bow ya saya rasa emang udah lebih expert lah, lebih banyak sumber ilmunya. Kalau misalnya harus menganut satu teori, yang mana yang kira-kira menurut Mas Bow paling relevan atau paling masuk akal di antara 3 teori itu? Saya coba pakai prolog dulu ya. Gue ada prolognya nih. At the same time ya, saya pakai bahasa Inggris nih. At the same time, human are animals, gitu. A species of big mammal. This contradiction is our most fascinating feature. We still have a hard time understanding what it mean and how it come to be, seperti itu. Jadi kayak kita diskusi aja pada nih. Suatu waktu kita menganggap kita ini sebenarnya hewan, gitu. Hewan spesies mamalia besar gitu kan? Ya kan, benar nggak sih? Benar. Secara fisiologis dan anatomi lagi sesuai. Saya mau juga bertanya, kenapa kalau kita belajar biologi nggak ada kerajaan manusia? Why? Kenapa nggak ada human kingdom of human gitu loh? Sehingga menyebabkan manusia itu adalah spesies yang spesial dibandingkan makhluk hidup yang lain. Ya kan?
dalam taksonomi itu dia. Dan kita masih mencoba butuh waktu banyak untuk memahami bagaimana kita bisa terbentuk seperti itu. Kalau aku menjawab mana yang relevan, ya tadi aku pakai teori yang bahwa kita ini berkembang dari chimp dan bonobo. Karena bukti evidensinya ada, ya, bukti evidensinya ada, yaitu kita berbagi 98% DNA dengan mereka. 2% itu sangat sedikit. Walaupun nanti kalau di Jembeng, kalau membahas dengan jembengan untayan DNA basa nitrogen, 2% itu mungkin jaraknya sangat panjang sekali, kayak gitu ya kan. Ya, tapi secara logika 2% itu dikit banget kok, Kak. Tapi saya juga mendukung itu dengan keberadaannya tadi. Manusia pertama kali diturunkan, fosil manusia pertama ditemukan di benua Afrika, Australopithecus africanus. Begitu. Kalau untuk yang teori yang ketiga, yang pertama tadi dari sel unisel, seluler itu ya kita membayanginnya kayak cerita fiksi gitu nggak sih? Ada makhluk hidup, ya kan? Makhluk hidup hidup di bumi, sel satu, dia berkembang biak lagi, membelah jadi 2, jadi 3, nanti kebentuk organ, jaringan organ, ya kan, bentuk lagi organ apa sih, tangan misalkan, kepala, semuanya lengkap. Itu fiksi banget kayak gitu, yang nggak kayak buat kita nggak masuk akal, walaupun sebenarnya dari fiksi imajinasi bisa menjadi suatu kenyataan. Aku lebih mendukung yang tadi based on science, kita berasal dari chimps and bonobo. Bukan berarti aku mendukung Darwin karena bukti evidensinya ada. Oke, tapi gini, aku pernah baca ya, karena kan misalnya itu secara sudut pandang sains atau sudut pandang biologi gitu kan. Tapi misalnya nih, kita kan juga tidak bisa menyampingkan pandangan-pandangan lain juga. Kayak misalnya pandangan-pandangan dari agama. Misalnya kita mau coba satukan dua pandangan itu, karena kalau yang dilihat juga ya satu. Jadi kalau bisa dilihat juga nih, misalnya nih, karena satu waktu murid saya juga pernah bertanya, Pak Bo. Jadi kan pasti materi evolusi ini selalu jadi materi yang cukup kontroversial ya. Karena di saat belajar ini kita menjadi sangat sekuler, ya gak sih? Oh iya. Tapi misalnya nih, satu waktu tiba-tiba saya kepikiran sendiri, mungkinkah manusia yang dianggap atau kondisi manusia misalnya saat ini kayak Mas Bo, kayak saya gitu kan, ini kita sekarang sebut manusia. Secara anatomi, fisiologi, morfologi. Ini kita adalah manusia modern. Ya kan? Misalnya, Homo sapiens ya? Homo sapiens. Manusia modern. Ya. Misalnya kita coba sangkut pautkan dengan agama. Misal, karena kan kepercayaan kita Islam ya. Kalau yang Kristen atau Katolik mungkin saya juga belum tahu secara pasti. Tapi kan dalam agama itu yang walaupun masih perlu diperdebatkan, tapi kebanyakan pemuka agama bilang manusia pertama adalah manusia Adam. Nabi Adam ya? Iya, Nabi Adam. Nah, Nabi Adam itu kan manusia pertama dan dia manusia modern pertama. Iya, benar. Mungkinkah, ini gue coba berpikir aja sih, mungkinkah ternyata kita, walaupun secara struktur fisiologis, anatomi dan morfologi ciptakan serupa atau mirip dengan bonobo dan simpanse, tapi kita ternyata berada di jalur evolusi sendiri. Yang sebelumnya tuh ternyata bukan manusia loh, cuman mirip aja strukturnya. Tadi apa? Kalimat terakhir ternyata beda. Iya, ternyata kita manusia modern nih, ternyata kita nggak punya jalur evolusi. Ibarat kata kalau di pohon tuh, kan kalau evolusi itu kan filogeni itu diibaratkan sebuah pohon ya. Iya, pohon filogeni. Ternyata kita bukan bagian dari pohon itu sendiri. Itu dia. Ini aku bisa sensitif sekali menjawab ini. Kenapa? Ya aku juga meyakini agama aku sendiri, agama Islam. Iya, silakan. Itu Adam itu kan kalau ya aku Muslim gitu. Jadi Adam itu kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang tinggal di surga, di Eden.
Oke, maaf saya lanjutin. Iya, lanjut. Jadi, Adam itu kan diciptakan tinggal di surga, di suatu tempat yang memang kita belum pernah kunjungi ke sana. Dengan suatu kesalahan yang dia perbuat, ya, jadi turunkan ke bumi. Nah, ini kita kalau saya kaitkan dengan teori ufologi, seharusnya Nabi Adam ini yang memang bentuk model manusia sempurna, dia datang diturunkan ke bumi, seharusnya dia menjadi alien spesies, ya kan? Karena dia bukan makhluk asli penduduk bumi sebenarnya. Benar nggak sih? Benar. Ya kan? Lalu kalau misalkan kita amati perkembangan sekarang dari Nabi Adam kemudian menikah dengan Hawa, memiliki keturunan, ya kan? Seperti itu, kemudian makin banyak, ya kan? Dan reproduksinya sangat cepat. Itu bisa dianggap sebagai kita adalah manusia modern yang dari Nabi Adam kemudian sampai sekarang. Kita juga bisa dibilang sebagai invasif spesies sebenarnya. Benar nggak? Kita dianggap makhluk yang tiba-tiba walaupun secara Islam kan kita ditugaskan sebagai khilafah ya, sebagai pemimpin di muka bumi ini, tapi kita tidak berasal dari bumi. Waduh, berat. Betul sekali. Kayak gitu. Jadi ya banyak kemungkinan. Saya nggak menyalahkan manusia, atau bisa jadi manusia yang Allah ciptakan Nabi Adam itu merupakan model manusia yang sempurna diciptakan. Tapi juga ada manusia yang berevolusi dari kera yang memang ada sifat karakternya mirip seperti hewan, seperti itu loh. Iya. Kita bisa ngambil dugaan bahwa memang ada manusia yang sangat sempurna sekali sifatnya, perilakunya, tutur katanya, kayak gitu. Bahkan juga ada yang seperti hewan. Malah kita nggak kaget ketika melihat ternyata benar manusia itu ada yang bersifat lembut, malaikat, ada juga yang seperti hewan, seperti itu. Itu kalau saya kaitkan dalam kehidupan sehari-hari, Pak Dani. Gitu. Oke, itu jadi ternyata ya karena juga mengutip kata salah satu dosen kita ya. Benar, Bapak Ase. Itu dia dulu pernah bilang kan ya iya kalau agama sama sains bukan sesuatu yang harus diperdebatkan. Ya bagaikan minyak dan air, tidak satu. Tapi harus dicari jalan tengah atau jalan penyelesaiannya kan gitu. Benar. Oke, terus kalau tadi kan berarti kita udah mulai ada pencerahan tentang asal-usul manusia. Walaupun mungkin kalau yang memang tidak punya basic biologi, belum secara eksplisit lah ya kayaknya. Walaupun yang tidak punya basic biologi atau tidak pernah belajar biologi sama sekali, ini bakal orang ngomongin apa sih berdua. Iya betul. Jadi pusing dua deh dengan kita ngomong kayaknya. Gak apa-apa. Emang itu tujuan kita. Oke. Biar orang tuh terangsang, setidaknya dia pernah berpikir. Benar. Masalah ngerti apa enggak itu belakangan. Iya. Nah, oke, tadi berarti kan banyak teori tentang penciptaan manusia itu sendiri. Baik dari sudut sains, sudut agama, bahkan kan kalau tadi ya ada ya teori yang bilang makhluk hidup itu manusia itu juga merupakan invasif spesies kan yang menginvasi bumi, karena toh di agama juga seperti itu. Nah, kalau tadi manusia secara khusus, misalnya kita tarik secara lebih lebar lagi nih. Jadi misalnya secara lebih lebar lagi, kita tadi kan manusia. Kalau makhluk hidup secara umum, berarti apakah kita sudah bersepakat kalau makhluk hidup yang pertama itu, ada teori yang bilang kan kalau di materi SMA itu yang teori kimia ya, evolusi kimia. Sama Mino. Harold Urey kan ada petir, terus tiba-tiba muncul makhluk uniseluler. Iya. Nah, itu gimana tuh Mas Bro, menurut Mas Bro sendiri? Nah, itu tuh kaitannya tuh. Jadi ya kalau misalkan tubuh kita kan memang tersusun dari senyawa-senyawa kecil, senyawa-senyawa penting, asam amino. Ada karbon, hidrogen, nitrogen, seperti senyawa bentuk suatu senyawa protein kecil, yaitu asam amino. Tapi ya kalau kita bayangin dari peristiwa kejadian yang terjadi di bumi, petir ya kan terjadi, ya proses partikelnya disederhanakan, ternyata fenomena seperti itu membentuk suatu organisme uniseluler. Tapi ya sebutuh sebanyak apa senyawa yang dibutuhkan untuk sampai terjadinya organisme uniseluler? Dan itu yang belum kita ketahui sebenarnya, atau mungkin saya belum sampai dari percobaannya si Harold Urey tadi itu, kayak gitu. Benar, memang kalau itu membuktikan bahwa sebenarnya tubuh makhluk hidup itu tersusun dari unsur sederhana yang ada di bumi toh. Nah iya, kayak gitu.
kalaupun berarti tadi berarti kalau gue sendiri tuh lebih setuju memang, kalaupun misalnya, karena kan memang dalam pendidikan kita juga salah satu kompetensinya kan siswa dapat bersyukur ya. Siswa dapat mensyukuri ciptaan Tuhan, nikmat Tuhan. Gitu. Betul. Otomatis kita tidak bisa melibatkan agama dalam pembelajaran kalau kita ngajarin siswa. Nah, kalau misalnya disangkut pautkan lagi secara sains, agama, dan secara keseluruhan, yang saya ajarkan ke murid tuh kayak gini. Kalau misalnya ditanya bagaimana manusia modern berasal, sampai sekarang saya sendiri masih beranggapan Nabi Adam. Karena kan tadi ya dibilang manusia pertama Nabi Adam, tapi kalau misalnya makhluk hidup pertama yang diciptakan itu, jadi gini, logikanya adalah kalau misalnya dilihat sendiri, ini jadi nyinggung agama tapi nggak apa-apa lah ya, kita mencoba dari berbagai sudut pandang. Nabi Adam itu turun, dia nggak sendirian. Iya, benar. Ya kan, sama Hawa kan dipisahkan, dan dalam kondisi itu bumi tidak kosong. Iya, betul. Berarti memang sebelumnya sudah ada makhluk hidup. Iya, betul sekali. Nah, berarti udah benar tuh kan? Berarti, secara logika itu lebih masuk akal diterima pada gitu. Makanya dulu pas murid saya bilang, Pak, nanya kan, Pak, makhluk hidup pertama berasalnya dari mana? Nabi Adam ya, Pak. Nah, tergantung, makhluk hidup itu kan berarti sangat luas kan. Makhluk hidup itu kan, kita kalau di biologi aja sendiri belajar kingdomnya ada sekian, ada bakteri. Ya, ada 6 kurang lebih. Nabi Adam itu cuma salah satunya. Ya. Manusia modern itu cuma salah satunya. Kalau misalnya kita harus menyatukan dua persepsi atau dua pandangan itu, ya tadi menurut saya yang paling pasti, yang kalau misalnya makhluk hidup pertama, ya teori yang uniseluler itu udah paling pas. Karena toh pas Nabi Adam turun, makhluk hidup udah ada. Mantap. Makhluk hidup udah ada? Iya dong. Mungkin dong, Pak. Iya, makhluk hidup udah ada loh. Nabi Adam turun ke bumi. Iya, pasti udah ada. Bagaimana Nabi Adam itu memanfaatkan sumber dayanya untuk dia berlangsungan hidup. Dia butuh air, dia butuh nutrisi. Nah, kan maksudnya secara logika berpikirnya kan gitu. Manusia kan diciptakannya butuh makan. Manusia diciptakannya butuh nutrisi, butuh apalagi ya faktor-faktor yang menunjang dia untuk hidup. Gimana misalnya kalau Nabi Adam turun duluan, tapi ternyata hewan tumbuhan nggak ada. Dia makan apa kan gitu. Makan apa itu, benar. Kan dia tidak mungkin hanya makan angin gitu. Bahkan kalau kita prediksi mungkin Nabi Ibrahim aja tingginya 60 hasta kan, Pak? Ya. Nah, itu dia. Mungkin Nabi Adam bisa lebih tinggi, 100 hasta atau kita nggak tahu. Itu kalau kita buktikan sekarang udah mengalami evolusi bentuk nyata. Ya kan? Ya, itu mungkin. Nah, berarti tadi kan, kalaupun misalnya saya ditanya apakah manusia mengalami evolusi dalam prosesnya sampai saat ini, jawabannya iya. Iya, benar. Nah, mungkin kalau harus didetailkan lagi, walaupun ini mungkin secara sains masih apa ya namanya, pseudoscience, semu ya. Kayaknya nih manusia modern tuh sebenarnya, kalau pemahaman gue sampai saat ini sih, dia berada di pohon yang berbeda sih harusnya. Kenapa di pohon yang berbeda? Berarti di titik yang beda dari pohon. Iya, karena kan ibaratnya tadi kan udah juga, kalau misalnya kan sampai sekarang yang bisa dibuktikan adalah manusia modern itu secara DNA dia 98% tadi ya mirip bonobo sama simpanse. Tapi dalam sudut pandang lain ternyata ada ya, dalam sudut pandang agama diceritakan bahwa Nabi Adam turun kan, anak pinak. Nah, itu manusia modern tuh asal usulnya dari situ. Oke. Nah, sampai perkembangannya tuh terus saja. Ada evolusinya kan, makanya kan dulu kan ada cerita misalnya kapalnya Nabi Nuh setinggi apa kan, segala macam. Itu evolusi manusia, tapi manusia modern. Mungkin kita tidak berasal atau kita hanya memiliki kesamaan struktur, tapi tidak berasal dari makhluk hidup yang lain. Logis tidak? Itu suatu hipotesis yang menarik tuh, Pak. Kita memiliki karakter feature yang sama, tapi bukan berasal dari makhluk hidup lain gitu ya. Nah,
Ya gitu sih Tapi ya, nanti makanya takut menjadi pertentangan juga kalau kita berdiskusi dengan seorang saintis ya, pada umumnya. kalau sama saintis yang beneran Tapi argumentasi mungkin langsung bisa dibantah. diterima untuk siswa ya Pak. Oke, iklan ini dipersembahkan oleh minuman. Pak saya haus Pak, orang yang nih gitu dah. Ya gimana tadi? Ya, jadi bisa diterima untuk membuka pola pikir cakrawala generasi muda kita. Iya, tapi emang kebanyakan sih, maksudnya setelah saya ceritakan hipotesis yang seperti itu, kebanyakan puas. Puas. Wow. Cuma memang mungkin butuh penelitian lebih lanjut intinya. Intinya kan kalau kita bahas topik ini, ya ini adalah salah satu topik yang kayaknya sampai kapanpun bakal menarik dibahas karena terlalu banyak hipotesis dan teorinya kan. Iya banyak. Aku sangat mendukung dengan akademisi sains. Mungkin buat murid-muridnya pada ini kalau ingin belajar lebih lanjut tentang manusia, saya rekomendasi untuk membaca bukunya Jared Diamond, penulisnya Jared Diamond. Kamu bisa mulai dari Gun, Germ, and Steel. Ya itu bahasa Inggrisnya, kemudian nanti lanjut ke Collapse, runtuhnya peradaban manusia. Nanti kamu lanjut ke bukunya Bapak Yuval Noah Harari, ya itu punya Sapiens, karena beliau terinspirasi dari Bapak Jared itu katanya. Nanti dari situ baru ke yang terakhir itu ke Homo Deus, ya bukunya si Yuval Noah Harari. Dan yang terakhir ditutup dengan The Third Chimpanzee. Pak Jared tuh bilang kita ini sebenarnya simpanse ketiga. Ya, simpanse ketiga, gila lu, Dok. Bayangin. Ya, dan sebenarnya simpanse keberapa? Simpanse 1-2 itu udah. Oke, menarik. Kayak gitu dari. Ini buat yang dengerin tadi beberapa rekomendasi buku dari Mas Bo, jika ingin dibaca bahasa Inggris ya? Ada yang bahasa Indonesia. Ada bahasa Indonesia. Ya karena ya itu nanti bisa dicari versi bahasa Indonesia. Oke, sangat menarik sekali pembahasan hari ini, tapi karena waktu juga biar tidak lama, biar tidak terlalu membosankan juga, biar kalian otaknya nggak terlalu ngebul juga. Betul sekali. Jadi kayaknya cukup sampai. Odading Mangoleh nggak boleh deh, Odading Mangoleh. Hah? Odading Mangoleh lah sekali. Jangan, Odading Mangoleh. Tawa aja. Oke, mungkin sebelum ditutup ada kata-kata terakhir kesimpulan. Ya Allah, sedih amat gue. Kayak mau kemana? Enggak, maksudnya apakah ada hal yang perlu disimpulkan dari Mas Bo tentang kalau dari diskusi kita hari ini? Silakan Mas Bo. Yang saya harapkan kata-kata buat teman-teman semua bahwa kita harus meyakini keberadaan Sang Pencipta. Dengan adanya keyakinan itu kita bisa menyadari bahwa sungguh luar biasa ciptaannya yang sangat menarik, sangat indah. Kita harus mengungkapnya satu persatu sampai menjadi suatu membuat kita menjadi lupa bahwa kita adalah manusia, manusia yang sempurna sebenarnya, walaupun jauh dari kata sempurna. Dan bukan maksudnya berdebat, tapi untuk coba wawasan ilmiah teman-teman. Dibukalah pola pikirnya agar teman-teman terbuka bagaimana dunia ini terbentuk, bagaimana bumi ini bisa terbentuk, dan teman-teman tahu tujuan teman-teman untuk hidup ini untuk menjadi manusia yang bijaksana. Ya, saya harap teman-teman bisa menjadi manusia yang bijaksana, berbasis lingkungan, tidak egois, ya, seperti itu. Karena nanti tidak jadi manusia lagi dong kalau tidak egois, kan sifat dasar manusia itu egois. Oh iya, setidaknya mendekati bijaksana, Bapak. Iya. Saya harapkan bisa terbuka pola pikir teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih, Mas. Salam Pramuka. Ya, udahlah, bubar. Ya, terima kasih Mas sudah bersedia saya ambil waktunya setengah jam. Terima kasih Pak Dani. Sama-sama Pak Dani. Obrolan basa-basi ini. Semoga kita bisa ketemu di konten-konten berikutnya. Ya, siap ya kalau saya undang lagi ya. Oh siap. Paling jadi bayaran pokoknya mahal lah bayarannya. Mahal. Air Oasis. Ya oke.
Oke. Akhir kata, terima kasih yang udah dengerin. Simpulkan sendiri aja dari pembicaraan kita selama setengah jam ini. Semoga kamu mendapat ilmu yang baru dari yang kita bahas hari ini. Kalau ada salah kata, datangnya dari saya. Kalau ada kebenaran, datangnya dari Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian yang di YouTube. Jangan lupa di subscribe. Ya terserah lah subscribe atau enggak. Yang penting kan intinya untuk menyampaikan ilmu. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.